Kolose 2 ayat 16 adalah ayat yang sering digunakan sebagai bukti bahwa hari Sabat sudah dipakukan ke kayu salib, sehingga mereka katakan, orang Kristen tidak perlu untuk memelihara hari itu lagi sebagai hari yang dikuduskan Tuhan. Namun di antara golongan orang Kristen ini, ada dua kelompok yang pengertian hari Sabatnya berbeda, di mana satu kelompok mengatakan bahwa hari Sabat yang dipakukan ialah hari Sabat tahunan. Sementara kelompok lainnya mengatakan bahwa hari Sabat yang dipakukan adalah hari Sabat mingguan. Kata Sabat di Kolose 2 ayat 16, bahasa Grekanya adalah Sabaton, yang kode Grekanya adalah G4521. Arti kata Sabaton ialah hari istirahat mingguan dari pekerjaan sekuler. Artinya hari Sabat di Kolose 2 ayat 16 adalah hari Sabat mingguan, bukan hari Sabat tahunan. Di Matius 28 ayat 1, Maria Magdalena datang ke kuburan Tuhan Yesus pada hari pertama setelah berakhirnya Sabat. Kata Sabat di ayat ini adalah Sabaton, yang kode Ibraninya adalah G4521. Sama dengan kata Sabat di Kolose 2 ayat 16. Kata Sabaton di Kolose 2 ayat 16 asalnya dari kata Syabat, yang kode Ibraninya adalah H7676. Dan kita temukan kata Syabat ini di buku Keluaran 20 ayat 8, yang adalah hukum keempat dari 10 hukum Tuhan. Hari Sabat ini adalah hari ke-7 dari siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari. Hari Sabat mingguan ini adalah hari Sabat mingguan yang sama yang kita baca di Kolose 2 ayat 16. Kristus mengatakan di Matius 5 ayat 17, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk memenuhi tuntutannya. Hari Sabat mingguan tidak dipakukan ke kayu salib. Kristus mati di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum, yaitu kematian orang berdosa yang seharusnya mati. Hukum menuntut kematian dari pelanggarnya. Kristus memenuhi tuntutan itu dengan dirinya mati menggantikan kematian orang-orang berdosa. Hukum Tuhan tidak dipakukan ke kayu salib. Sebaliknya, kematian Kristus di kayu salib mendemonstrasikan bahwa hukum itu tidak dapat dirubah. Kelompok yang mengatakan bahwa hari Sabat mingguan sudah dipakukan ke kayu salib adalah mereka yang memelihara hari pertama, yaitu hari Minggu. Sementara tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengajarkan bahwa hari ke-7 sudah dirubah menjadi hari pertama. Gereja Roma Katolik mengaku bahwa mereka yang merubah hari Sabat hari ke-7 menjadi hari Minggu. Dan perubahan ini adalah bukti daripada tanda otoritas mereka. Gereja-gereja Protestan yang memelihara hari Minggu tidak memperoleh perintahnya dari Alkitab. Mereka memperolehnya dari otoritas kuasa Gereja Roma Katolik. Di sisi lainnya, kelompok yang mengatakan bahwa hari Sabat di Kolose adalah Sabat tahunan yang dipakukan ke kayu salib adalah mereka yang memelihara hari Sabat hari ke-7. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahwa hari Sabat di Kolose yang dipakukan ke kayu salib adalah hari Sabat tahunan. Kelompok yang memelihara hari Minggu tidak salah untuk mengatakan bahwa Sabat di Kolose adalah Sabat mingguan. Namun mereka salah untuk mengatakan bahwa hari itu sudah dipakukan ke kayu salib. Sementara kelompok yang memelihara hari ke-7 salah dalam pengertian mereka dengan mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah Sabat tahunan. Ayat itu tidak mengajarkan bahwa hari Sabat dipakukan ke kayu salib. Kelompok pemelihara hari Minggu membaca ayat itu dengan pengertian bahwa mereka tidak perlu dihakimi jikalau mereka tidak memelihara hari Sabat hari ke-7. Sementara kelompok yang memelihara hari ke-7 membaca ayat itu dengan pengertian bahwa mereka tidak perlu dihakimi jikalau mereka tidak memelihara Sabat tahunan. Sementara yang Rasul Paulus katakan ialah, jangan kamu izinkan orang-orang yang menolak Kristus dan kematiannya di kayu salib untuk menghakimi kamu, karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang,
waktu kamu makan dan minum di waktu-waktu pertemuan tahunan, bulanan, dan mingguan. Kematian Kristus di kayu salib membatalkan upacara-upacara yang melambangkan kematiannya di kayu salib. Korban-korban binatang yang melambangkan Kristus tidak perlu untuk dipersembahkan ketika Kristus mati di kayu salib. Korban-korban ini dipersembahkan pada waktu-waktu tertentu, yaitu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, sebelum Kristus mati di kayu salib. Dan setelah Kristus mati di kayu salib, korban-korban ini digantikan dengan roti dan anggur yang selalu mengingatkan kita akan kematiannya di kayu salib. Waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk mempersembahkan korban-korban binatang tidak dibatalkan di kayu salib, tetapi tetap dipelihara waktu kita makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya Kristus yang diremuk dan ditumpahkan di kayu salib demi keselamatan manusia. Adalah suatu penghinaan terhadap Yehova untuk tetap mempersembahkan korban-korban binatang dengan upacara-upacaranya setelah Kristus mati di kayu salib. Darah dan tubuh domba yang selama 4.000 tahun melambangkan kematian Kristus yang setelah kayu salib digantikan dengan roti dan anggur yang selalu akan mengingatkan akan apa yang Kristus telah lakukan bagi orang berdosa. Kesulitan besar yang Rasul Paulus hadapi ialah menghadapi pengaruh dari guru-guru orang Yahudi yang selalu menuduh orang-orang Kristen waktu mereka makan dan minum pada waktu-waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Guru-guru ini menuduh Rasul Paulus karena dia tidak mengajarkan perlunya untuk mempersembahkan korban-korban binatang dengan upacara-upacaranya yang sudah tidak berarti setelah Kristus mati di kayu salib. Dengan kata lain, guru-guru ini selalu menghakimi mereka yang makan dan minum pada waktu-waktu tahunan, bulanan, dan mingguan karena mereka tidak mempersembahkan korban binatang. Kolose 2 ayat 16 tidak mengatakan bahwa makan dan minum yang dilakukan pada waktu tahunan, bulanan, dan mingguan sudah dipakukan ke kayu salib. Yang Rasul Paulus katakan ialah agar gerejanya tidak mengizinkan untuk dihakimi oleh guru-guru ini, karena mereka tidak mempersembahkan korban-korban binatang dan upacara-upacaranya waktu mereka makan dan minum. Kelompok yang memelihara hari Sabat hari ketujuh, karena mereka tidak memelihara perayaan ini, sehingga mereka mengatakan bahwa hari Sabat di ayat ini adalah hari Sabat tahunan yang sudah dipakukan ke kayu salib, sehingga mereka tidak perlu untuk merayakannya. Di 1 Korintus 5 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah korban kita di kayu salib, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban binatang yang melambangkan Kristus di kayu salib. Dan oleh sebab itu, di ayat 8 dia katakan, marilah kita memelihara the feast. Rasul Paulus mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Dia memelihara feast tahunan di Filipi selama 8 hari. 1 hari Passover dan 7 hari roti tanpa ragi. Yesaya menulis, di langit dan bumi baru nanti, kita akan datang menyembah Bapa di taktanya, dari bulan baru ke bulan baru, dan pada hari Sabat ke hari Sabat. Seandainya yang dilakukan di Kolose 2 sudah dipakukan, tentu saja hal itu tidak akan dilakukan nanti di surga. Jadi apa benefitnya untuk merayakan feast ini? Kita semua diundang untuk menghadiri feast ini untuk menemukan Yesus. Dia akan hadir waktu kita berkumpul bersama untuk memelihara the feast ini. Carilah dia sementara dia masih bisa ditemukan. Dia dapat ditemukan waktu kita berkumpul bersama untuk memelihara the feast. Puji Tuhan untuk kebenarannya. To God be the glory.